Tapi kalau untuk dimakzulkan gara-gara kebijakan, nggak rasional. Kecuali apa yang dilakukan oleh bupati itu memenuhi beberapa unsur itu. Melanggar sumpah janji dan jabatan, melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan tercela, korupsi, dan seterusnya. Kalau itu saya kira tanpa ampun. Tapi kalau hanya alasan misalnya pajak naik, apakah itu dianggap kriminal? Coba kau bayangkan. 70-30. 50-50. 70-nya tuh berapa? 70-nya tuh apa? 50-50 bagi orang Madura kan 70-nya ada kecenderungan agak rumit ini pemakzulan, dan 30-nya ada peluang untuk melakukan itu. Kenapa di daerah-daerah yang kenaikannya itu besar, itu tidak ada reaksi? Saya menduga karena warganya tidak tahu. Pati itu adalah salah satu contoh yang menurut saya sangat fenomenal. Pergerakan politik yang ada di daerah yang kita bisa sebut sebagai political disobedience. Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Ada beragam kabar dan juga informasi yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir ini. Setelah kemarin gonjang-ganjing soal ijazah Joko Widodo yang masih terus bergulir di ranah hukum, di pekan ini ada sejumlah informasi yang kemudian jadi sorotan. Salah satu yang paling sekali disorot adalah soal bagaimana kabar kenaikan pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan. Dan yang paling disorot adalah soal wilayah Pati, yang kita tahu kemarin 13 Agustus 2025 kemarin warga Pati turun ke jalan ke depan pendopo Kabupaten Pati untuk menyuarakan agar Bupati Pati Sudewo ini untuk mundur dari jabatannya. Namun nyatanya tidak mundur-mundur begitu, dan akhirnya DPRD Pati pun melakukan atau membentuk pansus terkait dengan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Apa yang bisa dicermati dengan adanya kenaikan pajak dan juga gelombang protes dari warga? Kita membahasnya di hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Adi Prayitno. Apa kabar Mas Adi? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan luar biasa ya. Isu daerah ini kan lokal ya, lokal. Soal Pati, Jawa Tengah yang kita nggak pernah menyangka bakal bombastis seperti itu. Protesnya luar biasa 13 Agustus 2025, walaupun sudah dibatalkan tapi kemudian bergeser. Masyarakat Pati menginginkan agar pemimpinnya ini mundur dari jabatannya, tapi nggak mundur-mundur. Akhirnya pansus lah dibuat untuk pemakzulan. Nah, kalau dari kacamata Mas Adi sendiri, ini bentuk puncak kekesalan warga Pati? Ya, kalau mau jujur sebenarnya banyak hal yang bisa di-highlight terkait dengan protes yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Pati Bersatu. Itu kan nama aliansi yang mereka bentuk terkait dengan bupati mereka. Pertama tentu mereka tidak nyaman dan tidak happy dengan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 250% ya. Tentu bagi mereka ini adalah suasana yang tidak kondusif di tengah saat ini sedang tidak oke dan tidak kondusif terkait dengan situasi ekonomi secara nasional dan di level daerah. Itulah yang kemudian orang mengatakan ini ibarat orang yang sudah jatuh ketimpa tangga bola. Rakyat kalau sudah marah, rakyat kalau kemudian tersakiti, dia akan berontak dengan cara mereka. Adalah dengan cara melakukan resistensi dan protes. Oleh karena itu saya kira memang ini harus menjadi pelajaran bagi gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kepala-kepala daerah itu sebisa mungkin sudah harus mulai membuat kebijakan itu harus berbasiskan partisipatoris. Jangan lagi top down dari pusat dan kemudian di bawah harus mengikuti. Kan dari dulu kita mendengarkan pemimpin selalu mengklaim atas nama rakyat. Tapi dalam keputusannya, kebijakannya, pernah nggak mereka nanya dulu? Hai rakyatku, boleh nggak kalau PBB naik? Hai rakyatku, boleh tidak kalau BBM naik? Dari dulu rakyat itu hanya sebatas objek untuk diklaim seakan-akan dia diperjuangkan. Padahal dalam praktiknya, kalau kita hitung rata-rata secara umum, entah itu kebijakan gubernur, bupati, dan wali kota, plus DPRD sekalipun, nggak pernah nanya dulu ke rakyatnya. Dibuat kebijakan dan rakyat diminta tunduk dan patuh dalam konteks itu. Sekarang sudah nggak zaman kebijakan yang top down. Maka kebijakan-kebijakan yang partisipatoris, tanya dulu ke rakyatnya. Apapun kebijakannya. Nah yang kedua, memang kita tidak bisa menutup mata.
Ini kan bupatinya rada-rada agak sedikit menantang-nantang lah rakyatnya. Ada yang menyebut, ini sangat arogan betul. Ya. Ketika mengatakan, jangankan 5.000, 50.000 sekalipun yang mau demo, silakan, saya tidak akan mundur selangkah pun. Itu statement yang khas elit di negara kita yang selalu menutup mata dan pikiran ketika ada orang protes dan demonstrasi. Ketika bilang tidak mau mundur satu langkah sekalipun, itu kan menantang secara tidak langsung. Artinya apa? Monggo Anda gaduh, monggo Anda itu demo, monggo Anda protes. Tapi sebagai bupati, awak tak bakal mundur. Kan begitu jalan ceritanya. Wajarlah kemudian orang marah-marah. Jadi model komunikasi semacam ini jangan lagi terulang. Ingat loh, rakyat saat ini sedang struggle. Kondisi ekonomi tidak terlampau oke. Itulah yang saya sebutkan. Ini di Pati saya melihat ada semacam persoalan politik plus ekonomi. Persoalan politiknya adalah sudah tidak respect kepada bupati, dan pada saat yang bersamaan secara ekonomi mereka terbebani terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan. Walaupun kemudian akhirnya dibatalkan oleh Bupati Pati Sudewo terkait dengan kenaikan pajak hingga 250%, tapi kemudian tidak menyurutkan warga yang kemudian kok rasa-rasanya udah kadung kecewa ya. Mulai dari kebijakan pajak walaupun sudah dibatalkan, kesewenang-wenangan katanya, arogansi juga soal pemecatan dan juga PHK, RSUD begitu yang sudah bertahun-tahun lamanya begitu tanpa pesangon dan segala macam. Ini salah satu bentuk akumulasi, Anda melihatnya? Ya, bagian dari akumulasi kekemarahan dan kekecewaan. Jadi sekalipun dibatalkan dan minta maaf, ini adalah minta maaf dan pembatalan yang dilakukan secara terpaksa. Bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Kalau seorang bupati sadar kebijakan politiknya itu blunder, membuat rakyat marah dan susah, mestinya ketika ada ajuan akan melakukan protes demonstrasi, masih galangan rakyatnya nggak terlampau banyak, sudah minta maaf. Dan akan mengatakan bahwa ini akan dibatalkan. Ini dibatalkan karena ada ribuan orang mengepung kantor bupati. Ini minta maaf setelah begitu banyak orang tanggal 13 Agustus berbondong-bondong meminta bupatinya untuk mundur. Itulah yang disebut, bupati ini nggak mungkin mau minta maaf. Apalagi mau membatalkan peraturannya yang katanya selangkah pun mereka tidak akan mundur. Itulah yang kemudian membuat kenapa warga Pati itu meminta bupatinya itu mundur. Minta maafnya terpaksa, nggak ikhlas, nggak dari hati. Minta maaf itu supaya orang demo berhenti, supaya orang protes berhenti. Ternyata aliansi rakyat Pati Bersatu nggak berhenti, justru meminta kepada sang bupati untuk mundur, dan itu disambut baik oleh DPRD yang kemudian membentuk pansus terkait dengan pemakzulan. Ya, per hari ini sebenarnya hak angket itu terkait dengan pemakzulan ada di DPRD. Setelah rakyat tentu saja didengarkan suaranya. Tinggal kita cek nanti apakah proses politik yang ada di DPRD itu sesuai dengan harapan rakyat atau justru sebaliknya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Karena kan kalau kita lihat DPRD-nya, kita lihat saja komposisi kursi di DPRD itu kan memang di Bupati Pati Sudewo ini memang kan diusung dan juga didukung oleh koalisi yang saat ini di pemerintahan begitu ya, dari Gerindra juga. Pertanyaan saya kemudian begini, apakah akhirnya ini akan dimakzulkan ataukah kemudian masuk angin? Ya, kalau mau jujur kita hitung rata-rata ya tergantung dengan kekuasaan DPRD hari ini. Kalau DPRD hari ini secara partai politik itu menjadi bagian dari bupati, mestinya pemakzulan nggak selesai. Artinya suara rakyat yang meminta bupatinya diganti, dimakzulkan, nggak akan didengarkan. Karena kebetulan antara bupati dengan DPRD ini mazhabnya sama. Satu irisan barisan dari pemerintahan dan kekuasaan daerah saat ini. Itu kalau kita membaca secara linier. Tapi pada saat yang bersamaan, tinggal kita tunggu. Apakah hak angket yang kemudian berujung pada pansus pemakzulan itu akan melakukan penyelidikan yang terindikasi ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang bupati. Tinggal kita tunggu. Tapi kalau kita mau jujur, DPRD itu prosesnya adalah proses politik. Dan kalau kita membaca linear, DPRD hari ini adalah DPRD yang iman politiknya sama dengan Pak Bupatinya. Jadi maksud Anda nggak akan tuh terwujud? Kalau di atas kertas, ya agak sulit. Karena bukan hanya soal pansus dan tidak pansus, bukan hanya soal hak angket dan tidak angket. Kalau at the end misalnya DPRD nanti itu menunjukkan bahwa ketika melakukan investigasi, penyelidikan terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan, tidak ada unsur-unsur yang dinilai memperkuat soal pergantian,
Ya wassalam pemakzulan. Jadi rakyat nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pintu utama untuk melakukan pergantian seorang bupati, kepala daerah memang di DPRD. Nah, tapi mari kita lihat nanti apakah DPRD yang beririsan tebal dengan bupati saat ini itu akan sama kepentingan politiknya atau justru DPRD ini mendengarkan aspirasi rakyat. Kalau menurut Anda? Ya 50-50 lah. Normalnya mah 50-50, agak-agak nyari aman nih. 50-50. Di 50-50 itu 70-30. 50-50 70-nya tuh berapa? 70-nya tuh apa? 50-50 bagi orang Madura kan 70-nya ada kecenderungan agak rumit ini pemakzulan dan 30-nya ada peluang untuk melakukan itu. Jadi 30-nya hanya 30 ya? Kita cek satu persatu. Bagi saya ini bukan hanya persoalan Pati, tapi di pusat kan sudah mulai bermunculan. Partai-partai mengatakan bahwa sudahlah cukup dimaafkan. Bukankah ini sudah dibatalkan? Bukankah bupatinya sudah minta maaf? Ini kan suara-suara dari atas. Jadi partai-partai di bawah itu kan tergantung apa kata pusat. Dan itu sudah Kalau pusat minta jangan lanjutkan pemakzulan atau nanti ketika angket di pansus soal pemakzulan itu tidak ada teman apapun, jadi ini barang. Kalau saya melihat tanda-tandanya agak rumit sebenarnya untuk melihat bagaimana proses ending dari pansus ini, ujung rekomendasinya adalah pemakzulan. Ya karena gitu, saya melihat ada bagaimana persoalan kedekatan politik partai-partai di DPRD dengan Pak Bupati. Itu kalau kita melihat bahwa pusat dan daerah ini adalah hubungan politik yang kausalitas, hubungan sebab akibat, dan hubungan yang tegak lurus pada pimpinan di pusat. Berarti masyarakat Pati juga harus menelan kekecewaan lagi dong ya, ketika ternyata nanti aspirasinya tidak diindahkan. Tapi sekali lagi Adis, ini kan kita membaca secara formal. Tapi kalau memang nanti EDN itu, pansus pemakzulan itu menemukan ada indikasi-indikasi yang kemudian memperkuat bahwa ada sesuatu yang kemudian mengarah kepada pemakzulan, oh ini hebat. Ini hebat. Kenapa ini hebat? Ya tentu sekalipun secara partai beriringan tebal dengan Pak Bupati, ternyata DPRD objektivitas dan rasional untuk menunjukkan ada sesuatu yang memang mengarah kepada pemakzulan, itu ditonjolkan. Itu kan yang akan diapresiasi oleh publik. Per hari ini publik masih melihat DPRD itu adalah bagian dari kerja-kerja politik yang dekat dengan bupati. Secara kepartaian, secara dukungan politik. Kan begitu kan jalan ceritanya. Tapi kalau kemudian nanti ketika ada pansus pemakzulan itu muncul, ada temuan-temuan yang mengarah dan memberatkan kepada Pak Bupati, itu hebat. Artinya apa? Preferensi politik, kedekatan politik, irisan politik dengan Pak Bupati tidak penting. Dan itu yang ditunggu oleh rakyat yang ada dan masyarakat yang ada di Pati. Bisa tidak objektivitas itu melampaui hubungan-hubungan kedekatan antara Bupati dengan DPRD? Mari kita tunggu. Tapi begini ceritanya, kan soal pemakzulan itu tidak hanya berhenti di DPRD loh. Tapi juga harus boleh berlanjut ke Mahkamah Agung. Iya. Artinya apa? Sebut saja misalnya ini spekulatif ya. Kalau misalnya nanti dalam pansus itu pemakzulan disetujui oleh DPRD Pati, kan langkah selanjutnya adalah di Mahkamah Agung. Nanti kita cek, Mahkamah Agung akan meneliti dan mengadili, termasuk juga akan memutuskan apakah usulan pemakzulan yang disampaikan oleh DPRD itu rasional atau tidak. Waktu kasus Bupati di Jember 2019, DPRD-nya setuju 100% memakzulkan sang bupati. Bupati pertama kali perempuan di Jember. Dikirimlah surat pemakzulan ke Mahkamah Agung. Ditolak. Dengan alasan sang bupati sudah memperbaiki kesalahannya. Enggak lama setelah itu, setelah ada putusan dari Mahkamah Agung di mana pemakzulan itu ditolak, sang bupati happy-happy saja dan masa akhir jabatan politiknya itu selesai sesuai dengan kaedah undang-undang. Artinya apa? Bagi saya mekanisme untuk melakukan pergantian bupati memang ada kanalnya. Tapi ada proses politik dan ada proses hukum. Proses politiknya di DPRD dan proses hukumnya nanti adalah di Mahkamah Agung. Agak beda dengan Bupati Garut 2012. Aceh Fikri dimakzulkan oleh DPRD-nya dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ya, itu dengan selesai di tengah itu kan jalan. dengan kasus berbeda ya. Kasusnya yang berbeda. Termasuk juga kalau kita lihat kan kasus persoalan kenaikan pajak
bumi dan bangunan ya, pajak di daerah begitu ya, tidak hanya terjadi di Pati, tapi juga kan terjadi di Cirebon begitu ya, walaupun memang Kang Deddy Mulyadi sudah mengatakan ini akan dikaji ulang dan akan diturunkan di 2026, itu artinya 2025 masih aja gitu ya, dengan pajak yang tinggi, tidak hanya di Cirebon, kemudian ada di Jombang, ada di Bone begitu ya. Apakah ini ada kesalahan sistemik terkait dengan efisiensi anggaran dari pusat sampai akhirnya kemudian kepala-kepala daerah ini berpikir keras untuk gimana caranya ya untuk bisa menaikkan pendapatan asli daerah mereka, ya salah satunya adalah dengan cara menaikkan pajak. Ya, tentu harus dilihat case to case ya. Kalau kita mendengarkan beberapa argumen kenapa pajak bumi bangunan di berbagai daerah itu naik, itu kan ada yang dikaitkan dengan bupati ataupun kepala daerah sebelumnya. Kecuali yang ada di Pati, ini kan 2025, itu artinya mungkin karena di tengah keterbatasan anggaran, kemudian untuk mendapatkan insentif daerah itu agak rumit, jalan pintasnya memang adalah dengan cara menaikkan pajak bumi dan bangunan. Dan rakyatlah yang kemudian menjadi korban, dan yang paling agak kacau itu adalah ketika ini tanpa sosialisasi, tiba-tiba naiknya itu 250%. Kalau naiknya cuma 3%, 4% mungkin tidak terlampau terasa. Tapi kalau kemudian naiknya ini beratus-ratus lipat, tentu rakyat amarah dalam konteks itu. Kalau kita menghitung ya, kan kita mendengarkan misalnya di berbagai tempat, ini kan terkait dengan kebijakan Pemda sebelumnya loh. Semoga itu yang terjadi. Bukan menutup-nutupi sebenarnya ini adalah kebijakan kepala daerahnya sekarang. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya ketika anggaran daerah itu efisiensi, dan bahkan kucuran dananya itu agak sedikit dikurangi misalnya. Bukan sedikit dikurangi, tersendat. Iya, jadi daerah memang teriak. Pasti. Jadi selama ini kalau kita melihat ya, di daerah sekalipun tidak pernah ada efisiensi selama pemerintahan sebelumnya, mereka kan juga tidak pernah mandiri dan selalu bergantung pada pemerintah pusat. Apalagi per hari ini ada ngerem-ngerem tuh, makin teriak-teriak di daerah. Itulah yang saya kira ini menjadi kritik terkait dengan bagaimana pemilihan kepala daerah secara langsung dan otonomi daerah. Ini otonomi daerah berlangsung sejak 2005 hingga tahun 2022, sudah 25 tahun. Mestinya daerah itu kreatif dong. Jangan hanya nyusu pada pusat. Jangan hanya menjadikan BPN sebagai bancakan untuk kepentingan daerah. Ayo dong, kreativitas daerahnya harus ditunjukkan. Bagi saya dalam konteks itu sangat relevan. Kita juga harus mengkritisi daerah. Jadi jangan teriak-teriak dan kemudian agak sedikit melo-melo kalau kemudian anggaran pusat itu diketatkan. Karena negara per hari ini juga dari segi pendapatan, dari segi saving ekonomi, itu kan tidak baik-baik saja. Betul. Itulah yang saya sebut pentingnya kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memajukan daerahnya. Makanya ketika ada retret beberapa waktu yang lalu, oke lah kita apresiasi. Tapi bisa tidak setelah retret berhari-hari itu menghabiskan duit negara yang besar, bisa tidak menimbulkan kreativitas dan inovasi? Kalau tidak bisa melahirkan kreativitas, inovasi, untuk apa retret? Bisa ketemu by Zoom kok. Bisa ngobrol by phone kok. Halo bro, daerahmu gimana biar bisa berkembang. Itulah yang kemudian orang melihat banyak sekali sesuatu yang paradok. Satu sisi efisiensi, tapi kemudian ada retret, habis juga uang negara. Jangan disepelekan dong, uang negara itu kan juga banyak dari rakyat. Jadi serupiah sekalipun, kalau itu untuk di kepentingan apapun harus dipertanggungjawabkan secara moral politik. Orang kan bertanya-tanya dalam kasus Pati, apa dong feedback dan outputnya dari retret itu, begini modelnya. Itulah yang saya sebut, ini mesti dijadikan sebagai momen untuk mengoreksi bahwa menjadi kepala daerah itu bukan berada di zona zaman, hanya menunggu sumbangan-sumbangan atau menunggu bagaimana dari APBN. Anda itu jadi gubernur, bupati, dan wali kota harus kreatif. Apapun wilayahnya, jualan apa kek, jualan singkong kek, jualan, yang penting daerahnya bisa maju dan terusnya. Itulah yang saya sebut ini jadi momentum sebenarnya kepada seluruh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memperbaiki kualitas kepemimpinannya. Yang kedua, kenapa di daerah-daerah yang kenaikannya itu besar, itu tidak ada reaksi? Saya menduga karena warganya tidak tahu. Tidak terasa kalau ada kenaikan yang sampai 1000% misalnya. Atau belum sadar. Ya tidak tahu dan belum sadar. Karena mereka mungkin tidak compare dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya, nggak berasa gitu. Tapi kalau kemudian ada yang kemudian membangunkan kesadaran kolektif mereka, consciousness kolektif, muncul seorang kelompok kritis,
kelompok-kelompok tertentu mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan itu tidak wajar naiknya, bukan tidak mungkin akan ada Pati effect di berbagai tempat. Anda melihat dengan adanya gelombang protes di Pati ini akan menjalar juga ke daerah-daerah lainnya? Kalau daerah-daerah yang sudah naik PB-nya ini tidak ada mitigasi dan antisipasi, bukan tidak mungkin. Persoalan Pati ini juga akan muncul pati-pati yang lain di tempat yang lain. Sepertinya ketika ada kenaikan pajak yang melampaui batas-batas kewajaran, saya menduga Pemdanya sudah mulai bekerja. Bagaimana cara mengantisipasi dan mensosialisasikan untuk mengantisipasi supaya tidak ada gejolak-gejolak seperti yang ada di Pati. Itu yang saya tangkap, Adisti. Tapi bagi saya sebenarnya di atas semua kontroversi, ada isu pemakzulan, ada pergantian, ada pansus terkait dengan pemakzulan, ada hak angket. Yang ingin saya katakan adalah, boleh tidak sebuah kebijakan itu diadili, boleh tidak sebuah kebijakan itu dijadikan sebagai alat untuk memakzulkan kepala daerah. Jadi sekalipun ada gonjang-ganjing, huru-hara yang terkait dengan Pati, pertanyaannya adalah, apakah itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk memakzulkan bupati? Saya tidak setuju dalam hal itu. Kebijakan itu bukan tindakan kriminal. Kebijakan itu bukan tindakan kejahatan. Terus? Kebijakan itu adalah sifatnya subjektif dan preferensional secara politik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi kalau EU tidak suka, cukup demo. Kalau EU cukup tidak suka, gugat dia. Kalau EU tidak suka dan tidak happy, jangan pilih lagi kalau dia maju untuk yang kesekian kalinya. Tapi berarti harus menelan sampai 5 tahun ke depan dong? Oh iya, kan bisa digugat. Minta misalnya dibatalkan. Oke. Atau minta itu melakukan minta maaf. Tapi kalau untuk dimakzulkan gara-gara kebijakan, nggak rasional. Kecuali apa yang dilakukan oleh bupati itu memenuhi beberapa unsur itu. Melanggar sumpah janji dan jabatan, melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan tersela, korupsi, dan seterusnya. Kalau itu saya kira tanpa ampun. Tapi kalau hanya alasan misalnya pajak naik, apakah itu dianggap kriminal? Coba kau bayangkan. Kalau itu dijadikan sebagai impeachment, bagaimana dengan daerah-daerah yang pajaknya naik? Lebih parah. Kenapa nggak di impeachment? Itulah yang saya kira, sekalipun ada huru-hara, gonjang-ganjing, kritik keras kepada Bupati Pati, saya dalam hal ini ketika ingin menjadikan. Tapi gini, kalau tidak di impeachment, maksudnya tidak ada dalam tanda kutip ya efek jera dan supaya ada shock terapi begitu ya. Bisa saja kan berarti besok-besok kepala daerah ya udahlah tuh juga nggak bakal dimakzulkan, tidak ada shock terapi bagi mereka begitu. Dan bisa saja ya sekonyong-konyong lagi. Ya nggak apa-apa, biar kepala daerah juga berhitung bahwa kalau dia membuat keputusan-keputusan politik yang tidak strategis, tidak populis, tidak berpihak kepada rakyat, siap-siap akan dipatikan. Kan itu jalan ceritanya. Apa dipatikan di demo? Gonjang-ganjing, huru-hara, minta dimakzulkan, ada pansus, ada hak angket. Sekalipun dia tidak diberhentikan, tapi sekali lagi dia tidak populer di depan rakyatnya. Sekalipun dia tidak diganti, dia akan sulit untuk mendapatkan dukungan politik rakyatnya kalau dia punya intensi untuk maju yang kesekian kalinya. Adisti, coba kita bayangkan. Ada orang menaikkan BBM, ada orang menaikkan pajak, dan itu dianggap sebagai sebuah kriminal dan kejahatan. Kalau ini terjadi, maka akan begitu banyak kepala-kepala daerah yang siap-siap dimakzulkan gara-gara dia bikin kebijakan-kebijakan yang menurut saya dalam banyak hal masih bisa dikompromikan dan dimaafkan dalam konteks ini. Jadi kata memaafkan dalam konteks kebijakan yang dianggap sewenang-wenang ini masih ada waktu untuk melakukan recovery. Meski begitu, ini tentu bukan dijadikan sebagai alasan bagi kepala daerah untuk bikin sewenang-wenang, kok saya tidak dimakzulkan. Jangan. Karena menjadi pemimpin itu bukan soal makzul atau tidak bisa dimakzulkan. Tapi Anda diamanahkan oleh konstitusi dan pemilih, oleh rakyat, untuk bekerja. Supaya kepentingan-kepentingannya itu adalah berpihak kepada rakyat dan bukan berpihak kepada yang lainnya. Nah, itu yang menjadi pembelajaran juga pastinya bagi kepala-kepala daerah nih karena kasus Pati ini ya kan. Betul, dan ingat kekuasaan itu sementara, dan ingat rakyat kalau sudah marah, rakyat kalau sudah terganggu, rakyat kalau sudah lapar, tunggu saja rakyat itu akan melakukan perlawanan. Pati itu adalah salah satu contoh yang menurut saya sangat fenomenal pergerakan politik yang ada di daerah yang kita bisa sebut sebagai political disobedience. Ini pembangkangan sipil. Mereka nggak ada takut-takutnya ketika demo itu. Coba bayangkan, seorang bupati ditimpuk.
Nggak ada kredensialnya sebagai pejabat publik. Luar biasa ya pada saat itu. Jadi bagi saya sekalipun bupati ini nggak bisa dimakzulkan dengan alasan apapun, DPRD nggak setuju ataupun karena kebijakan-kebijakan yang nggak layak dijadikan alasan untuk dimakzulkan, tapi secara kredensial, kredit poinnya sebagai pejabat publik hilang Adisti. Untuk apa menjadi pemimpin kalau dia tidak mendapatkan kepercayaan rakyatnya? Apalagi simpati dari rakyatnya Jadi sendiri. demokrasi langsung itu adalah kepercayaan dan respect publik itu di atas segala-galanya. Pasti, tapi nah ini yang jadi pertanyaan saya kemudian. Ketika oke lah hanya pansus dan segala macam, tapi ujungnya tidak dimakzulkan, kemudian dia tetap menjabat begitu ya. Bagaimana gitu, sudah tidak mendapatkan kepercayaan publik lagi, tidak mendapatkan simpati lagi. Apa yang mau Ya hambar lah gimana? Bagaimana seorang pemimpin kalau sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya? Mau ngomong apa? Kan orang nggak percaya. Mau bilang pati naik lah pendapatannya, mau bilang recovery lah. Kalau rakyatnya nggak percaya, apa yang bisa terjadi? Jadi trust politik dari seorang warga negara kepada seorang pemimpin, bagi saya itu di atas segala-galanya. Tapi politik kita itu sebenarnya cepat sekali perubahan momentum. Kalau ini nanti di kemudian hari tidak terjadi pergantian dan seorang bupati mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kira-kira begitu, ekonomi tumbuh, kemakmuran muncul di mana-mana, kemiskinan, pengangguran bisa dikurangi, orang yang tidak bekerja bisa bekerja, akan diampuni nih barang. Jadi cara penebusannya adalah menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di rakyat. Saya tadi mencontohkan kasus-kasus pemakzulan di Indonesia. Ada di Garut ya, dan kemudian ada di Jember. Di Jember kalau kita melihat konfliknya DPRD versus bupati. Jadi ini adalah elit versus elit antara eksekutif dan legislatif. Nah, kalau yang terjadi di Pati adalah Kalau eksekutif. Pati ini antara rakyat dengan eksekutif, antara rakyat dengan bupati yang dijembatani oleh DPRD melalui apa yang mereka sebut dengan pansus pemakzulan. Problemnya adalah DPRD ini lebih mau mendengarkan mana? Lebih mendengarkan eksekutif atau misalnya lebih mendengarkan suara-suara rakyat yang kemarin banyak sekali itu. Oke, kita akan lihat apakah nanti akan kedepannya mendengarkan suara rakyat, Vox Populi, Vox Dei, atau kemudian tetap mendengarkan suara-suara eksekutif. Kita akan tanyakan, saya mau kontak dulu nih, salah satu korlap aksi demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sudah bergabung juga bersama kita, ada Mas Supriyono. Selamat sore Mas Supriyono. Oke, kita telepon dulu ya. Oke, kita telepon dulu. Mas Supriyono. Ya. Halo Mas Supriyono. Dengan Adisti Mas, di On Point with Adisti Larasati, Mas Supriyono. Ya, Kak. Mas Supriyono, ini kan kemarin Anda dan juga bersama rakyat Pati lainnya, warga Pati lainnya, ini kan sudah turun ke jalan 13 Agustus 2025, begitu ya, sudah pecah di sana. Bagaimana penolakan protes untuk bupati Anda ini untuk mundur, tapi tidak mundur. Kemudian saat ini yang bergulir adalah pansus begitu ya, untuk hak angket, untuk pemakzulan. Nah, bagaimana nanti pengawasan juga dari masyarakat, dari warga soal jalannya pansus hak angket ini untuk pemakzulan Bupati Sudewo, kalau dari warga Pati nih, Mas Supriyono? Iya, untuk Bapak Bupati kalau tidak mau menandatangani surat pengunduran diri haknya Bapak Bupati ya. Untuk hak angket kan poin yang kedua. Jadi pada tanggal 13 Agustus karena Bapak Bupati tidak mau mundur, kita merasa ke gedung DPR. Kita menguasai gedung DPR dan mendesak untuk DPR menggelar sidang paripurna untuk mengusulkan hak angket. Terus alhamdulillah pada hari itu aspirasi masyarakat Pati dipenuhi oleh anggota DPR. Terus rapat sidang paripurna langsung terbentuk anggota pansus hak angket. Alhamdulillah kemarin anggota pansus memanggil karyawan Rumah Sakit RSUD Umum Suwondo yang kemarin di PHK setia oleh Bapak Bupati Sudewo sebanyak 220 orang. Kemarin perwakilannya sudah diminta keterangan semua. Terus tanggal 19 nanti juga sudah ada agenda untuk memanggil pihak-pihak yang pernah dirugikan atas kebijakannya Bapak Sudewo. Nah,
Anda melihat ini apakah nanti akhirnya akan dimakzulkan sesuai dengan harapan dari masyarakat Pati begitu ya untuk bisa Bupati Sudewo ini mundur dari jabatannya atau dimakzulkan, atau kemudian apa yang kemudian nanti Anda harapkan dan juga masyarakat Pati harapkan dari pansus ini? Harapan masyarakat Pati ya hasil dari pansus yang angkat itu ya memakzulkan Bapak Bupati Sudewo. Kalau tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, apa yang nanti akan dilakukan oleh masyarakat Pati dan juga warga di Pati begitu? Anda, Mas Supriyono dan juga warga Pati lainnya. Kabarnya katanya mau bergerak juga nih ke Jakarta supaya lebih didengar nih aspirasinya ke Jakarta. Ya. Tadi siang kita ketemu sama teman-teman karena di media TV itu sudah ramai ya Bu ya. Setelah demo itu kan di TV ada berita kalau KPK mau memanggil Bupati Pati terkait kasus suap di DJKA. Betul. Nah, terus harapan teman-teman nanti setelah hari kemerdekaan kita mau menggalang dana di lokasi yang sama yang kemarin menggalang dana untuk aksi demo di KPK di Jakarta untuk mendesak untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sudewo. Jadi teman-teman masyarakat Pati akan menggalang dana begitu ya, donasi supaya warga Pati ini punya punya kemampuan untuk bisa nanti juga berunjuk rasa di depan KPK, gedung KPK untuk bisa kemudian mendorong KPK untuk melakukan pengusutan terhadap Bupati Pati Sudewo ini terkait dengan dugaan korupsi DJKA. Iya, betul. Selain itu juga ada masukan dari teman-teman mau melakukan aksi demo lagi yang lebih besar. Kapan itu? Di depan. Itu kalau itu mungkin setelah putusan hak angket. Kalau putusan hak angket ini nggak sesuai dengan aspirasi warga Pati, nanti warga Pati tadi siang juga akan sepakat untuk menggelar aksi demo yang lebih besar lagi dengan menduduki kantor pendopo sampai Bupati mengundurkan diri. Oke, jadi ketika hasilnya begitu ya dari hak angket pansus ini tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat Pati, juga Mas Supriyono dan juga teman-teman juga akan melakukan aksi unjuk rasa lanjutan begitu ya, yang lebih besar lagi. Betul. Pastinya. Dan lebih besar dari yang kemarin. Oke, Mas, aku mau tahu dong sebenarnya kalau di Pati sendiri begitu ya, apa sih sebenarnya kebijakan Bupati Pati Sudewo yang dirasa selain kita kan taunya soal RSUD begitu ya, PHK sepihak tanpa pesangon, kemudian ada kebijakan pajak yang dilakukan kenaikan hingga 250%. Nah, dari catatan Mas Supriyono dan juga teman-teman, apa saja kebijakan Bupati Sudewo yang dirasa kok nggak populis, kok nggak pro rakyat ya gitu? Selain kebijakan, yang menjadi masalah di Pati ini kan moral, kita bicara masalah moral. Artinya apa? Selama ini Bupati banyak yang berbohong kepada masyarakat. Misalnya pajak PBB P2 di Kabupaten Pati. Bapak Bupati menyampaikan PBB P2 Kabupaten Pati naik 250%. Itu dikarenakan pajak PBB P2 di Kabupaten Pati tidak pernah naik selama 14 tahun. Karena faktanya adalah padahal di era sebelumnya, Bupati sebelumnya Pak Haryanto, PBB di Kabupaten Pati sudah beberapa kali mengalami kenaikan. Tapi tidak sebesar itu. Iya, terakhir tahun 2022. Pajak PBB 2 Kabupaten Pati sudah naik 20%. Karena pernyataan Pak Bupati seperti itu, masyarakat semakin marah. Merasa dibohongi oleh Bapak Bupati. Ditambah lagi kemarin Bapak Bupati juga membuat kebijakan pedagang kaki lima yang menempati fasum seperti alun-alun di Kecamatan Juwana, Kecamatan Tayu, Pedari Jaksa itu dikenakan pajak 300.000 per bulan.
Itu sudah ada sosialisasi. Karena ada isu demo tanggal 13 Agustus yang digencar sama teman-teman, akhirnya pajak PKL dibatalkan. Dibatalkan sosialisasinya. Kalau pajaknya masih ada di Pergub. Oke. Nah, dan sedangkan kenaikan pajak PBB 250% itu kalau melanggar peraturan daerah nomor 1 tahun 2024. Oke. Dan terakhir di Pergub nomor 1 tahun 2024 itu kenaikan pajak PBB 23 Kabupaten tadi minimal 20%, maksimal 100%. Sudah jelas. Tapi begini, tapi begini, kemarin kan pecah ya demo unjuk rasa itu 13 Agustus 2025, kemudian sebelumnya juga sudah dibatalkan begitu ya kebijakan tersebut. Tapi kemudian Bupati Pati ini meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki lagi. Bagaimana dengan respon dari masyarakat Pati? Tetap pada harapan sebelumnya, tetap harus mundur Bupati Pati Sudewo? Iya, karena gini, pembatalan PBB itu Bupati tidak menampung aspirasi masyarakat. Oke. Bapak Bupati mendapat tekanan dari atas. Bapak Bupati membatalkan setelah kejadian di Pendopo. Saya dengan Sekda Kabupaten Pati. Masyarakat sudah tetap terlanjur marah. Dan Bapak Bupati membatalkan PBB yang naik 250%. Ya, gimana? Masyarakat sudah terlanjur kecewa dan terlanjur marah ya, begitu ya, Pak Supriyono. Ya, dan itu artinya dari awal mengajak berbicara dulu, berkomunikasi dulu, menanyakan dulu kepada masyarakat, mungkin tidak akan seperti ini ujungnya, begitu ya. Oke, jadi saat ini masyarakat Pati juga lagi melakukan donasi juga untuk bisa bergerak ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan gedung KPK untuk menuntut atau mendesak penyidik KPK untuk bisa melakukan penyidikan pengusutan secara tuntas terkait dengan dugaan keterlibatan dari Bupati Pati Sudewo ya dalam kasus dugaan korupsi DJKA ini. Termasuk juga berarti nanti akan ada demo lanjutan ya kalau memang hasil pansus hak angket ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat Pati. Saya pastikan masyarakat Kabupaten Pati dari semua elemen akan melawan perlawanan kepada pemimpin yang zalim, sombong dan arogan itu. Berapa puluh ribu Mas kira-kira Mas? Ya melebihi tantangannya Bapak Sudewo kemarin. Oke, luar biasa. Jadi tetap tancap gas ya Mas ya. Gimana nanti tetap masyarakat Pati tetap solid. Terima kasih Mas Supriyono. Kita harapkan nanti akan ada perubahan dan juga solusi yang benar-benar sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Terima kasih Mas Supriyono. Salam untuk teman-teman di Pati Jawa Tengah. Assalamualaikum. Selamat sore Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi tuh salah satu aliansinya begitu ya, aliansi Pati Bersatu bahkan sudah nantang balik begitu ya, mau buka donasi supaya bisa bergerak ke Jakarta untuk unjuk rasa di depan gedung KPK. Karena memang kan KPK juga lagi menyidik begitu ya, lagi mengusut soal dugaan korupsi DJKA ini begitu. Termasuk juga bahkan tadi dikatakan ketika aspirasi mereka tidak sesuai dengan harapannya, ujungnya pemakzulan dari sang bupati, akan ada demo lanjutan. Nggak main-main ini. Ya saya kira bagi saya ini adalah bentuk klimaks ya. Dari protes dan kekecewaan dari warga Pati terhadap sang bupatinya, mungkin ini adalah akumulasi dari kekecewaan. Kalau kita mendengarkan argumen dari aliansi Pati Bersatu, ternyata case-nya itu bukan soal kenaikan pajak bumi dan bangunan saja, tapi merembet kemana-mana, ada yang mau ke KPK dan seterusnya. Inilah yang saya kira tinggal kita cek nih ke depan, bagaimana merawat stamina gerakan politik mereka. Karena melakukan aksi demonstrasi itu saya kira memang banyak sekali faktornya. Ada yang disebut dengan resource mobilization. Jadi
ketika ingin menggalang donasi, ini kan tergantung misalnya soal logistik, ada buat minum, buat makan, menyangkut ribuan banyak orang, berhari-hari bertahan, itu tidak gampang. Termasuk juga soal bagaimana merawat jaringan-jaringan politik. Kalau kita melihat bagaimana gerakan politik mereka kan datang dari berbagai tempat, datang dari berbagai daerah. Bisa tidak? Ini adalah sebagai sebuah gerakan yang mampu terus dikonsolidasi ketika terus melakukan protes dan terus misalnya juga datang ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Yang dikhawatirkan dalam sebuah gerakan massa itu secara berlahan banyak penggembosan. Penggembosan dalam arti ya mungkin satu persatu aktor-aktor kunci ada yang mendekati, persuasif supaya tak lagi ada protes dan seterusnya. Karena yang paling penting untuk menjaga gerakan massa itu adalah merawat stamina gerakan. Bisa tidak kalau demo lagi akan sebanyak kemarin? Bisa tidak kalau isu pemakzulan tidak didengarkan oleh DPRD? DPRD-nya juga harus digeruduk. Itulah yang saya kira apa yang disampaikan oleh rakyat aliansi Pati Bersatu. Minimal semangatnya sudah mulai ditunjukkan. Kalau aspirasi dan kepentingan mereka itu tidak didengarkan, bukan hanya bupati, tapi juga oleh DPRD, mereka akan terus melawan. Sampai titik darah penghabisan. Tunduk, ditindas atau bangkit melawan. Ngeri banget. Karena mundur adalah pengkhianatan. Kita tinggal tunggu. Benar nggak itu nanti? Aduh, luar biasa Mas Adi. Mas Adi, apa yang bisa menjadi evaluasi tidak hanya di soal kepala daerah ini, tapi juga soal fungsi pengawasan dari DPRD yang jangan sampai masuk angin lah. Termasuk juga pemerintah pusat dalam hal ini. Ini kasus di Pati ini menjadi pembelajaran juga. Bagi saya dua hal. Ini ketika aspirasi rakyat sudah tak dapat tampungan di DPRD, mereka akan meluber dengan cara mereka sendiri. Gerakan ekstra parlementer, protes, demonstrasi, galang donasi, bikin spanduk baliho untuk menentang bupati dan kepala daerahnya yang menurut mereka itu sudah tidak lagi berjuang untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, Adisti, harus kita katakan, mungkin orang begitu banyak bicara tentang stabilitas. DPR, eksekutif, legislatif harus akur, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah. Adem. Ya kayak gini contohnya kalau adem. Jadi sekalipun ada sesuatu yang kontroversial, ada kenaikan pajak sampai luar biasa banyak, 250% sekian, diem DPR-nya. Itu apa? Ini efek dari koalisi besar, efek dari koalisi gemoy, efek dari stabilitas. Jadi satu sisi stabilitas itu berwajah Janus, satu sisi dia bisa berwajah malaikat, memang tidak ada gejolak, tapi pada saat yang bersamaan wajah lainnya adalah akan menimbulkan gejolak-gejolak yang tidak berkesudahan. Karena ada pembiaran yang dilakukan oleh DPRD, mereka tutup mata dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Maka rakyatlah yang kemudian menjadi pihak yang akan mengadili kepala-kepala daerahnya. Kalau DPRD sejak awal bisa merekam denyut nadi keinginan rakyat di Pati, nggak mungkin. Kan soal hak angket ataupun pansus soal pemakzulan, ini muncul setelah ada huru-hara dan kegaduhan. Kan orang bertanya-tanya, DPRD-nya ngapain nih? Kemana aja nih? Iya, kenapa harus nunggu goyang-goyang pagar dulu gitu masalahnya kan? pas saya lihat ini menerbitkannya tuh 18 Mei 2025. Dari 18 Mei ke 13 Agustus. Lah, mau ngapain dulu? Itu kan jadi pertanyaan kita semua gitu. Padahal kita sering dengar anggota dewan itu DPRD selalu mengatasnamakan atas nama rakyat. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, kalau bikin kebijakan pernah nanya nggak ke rakyatnya? Iyalah, dan ini berlaku umum kayak gitu. Kan mereka atas nama rakyat. Yang atas nama rakyat itu bukan hanya ketika dia terpilih boleh mengatasnamakan rakyat, tapi setiap denyut nadi gerak politik termasuk apapun yang akan diomongkan di parlemen adalah omongan-omongan yang harus terkonfirmasi sebagai omongan yang disampaikan kepada rakyatnya. Itu yang disebut dengan wakil rakyat, Adisti. Bukan hanya wakil rakyat setiap 5 tahun sekali, dibutuhkan suaranya hanya untuk kepentingan politik elektoral. Mas Adi, terakhir, kalaupun PBB dibatalkan atau direvisi, apakah konflik politik yang sudah kadung panas ini akan reda atau kemudian jadi modal dalam tanda kutip ya bagi kelompok tertentu untuk memperkuat posisi, lagi-lagi memperkuat posisi elektoral di pilkada? Ya kalau kita mau jujur per hari ini sudah minta maaf, sudah dibatalkan, tapi justru gerakan politiknya terus berlanjut. Artinya apa? Maaf saja nggak cukup, nangis-nangis saja nggak cukup, dibatalkan saja nggak cukup. Ujung dari gerakan aliansi rakyat Pati Bersatu, bupatinya diganti. Kalau pertanyaanmu di situ,
itu sudah dibantah dengan demo-demo yang gede itu. Nah, tinggal nanti kita lihat nih pergerakan rakyatnya pada dua hal. Apakah kalau nanti soal proses pemakzulan ini di DPRD itu selesai, alias DPRD-nya tidak setuju, alias tidak ditemukan ada unsur-unsur yang mengarah kepada pemakzulan, kawan-kawan Aliansi Rakyat Pati Bersatu ini akan terus lanjut ataupun tidak. Tadi ngomongnya lanjut, tapi pertanyaannya adalah tidak gampang menggerakkan orang dalam waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua, nanti kita juga cek apakah betul soal Pak Bupati ini hanya sebatas soal kenaikan PBB atau justru ada unsur-unsur yang lain. Kalau cuman unsur terkait dengan kenaikan PBB, saya melihat dari jauh argumennya tidak terlampau kuat Adisti untuk memakzulkan seorang bupati. Cuman kenaikan pajak kok ini betul menyusahkan, tapi itu bukan kejahatan, tapi itu cukup adalah kebijakan-kebijakan yang menyesengsarakan. Aduh, lagi-lagi menyengsarakan. Lagi-lagi beda dong dengan Pak Mahfud, menyesengsarakan. Bolehlah sesama Madura, tapi saya bagian timur, Pak Mahfud agak ke barat dikit. Oke, Mas Adi, kalau saya tanya 3 kata untuk kenaikan pajak. Hati-hati, rakyat lagi susah. Udah. Hati-hati, rakyat lagi susah. 3 kata kan? Hati-hati, rakyat susah. Udah. Hati-hati, rakyat susah ya. Kecuali mau ditapanjangkan, saya bikinin makalahnya itu halaman. Oke, hati-hati, rakyat sudah susah. Iya. Nah, ya udahlah. Ya, makasih loh udah mampir di On Point with Adi Larasati. Aman kan? Aman lah. Oh. Nah, nanti kita akan bahas lagi dengan topik-topik menarik lainnya yang juga menjadi sorotan publik begitu ya. Bagaimana nanti kelanjutan dari pansus hak angket soal pemakzulan Bupati Pati. Ternyata tidak terjadi di Pati saja kenaikan pajak ini, tapi di sejumlah daerah. Bagaimana nanti kelanjutannya? Kita lihat saja nanti. Terima kasih sudah nonton di On Point with Adi Larasati. Sampai jumpa.